Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Fitria, NIM 218120058, kelas B Perbankan, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen koperasi tentang dasar pendirian koperasi. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 3 pokok saja, yaitu apa itu koperasi, yang kedua syarat dan tata cara pembentukan koperasi, dan yang ketiga struktur apa saja yang ada di dalam koperasi. Yang pertama yaitu apa itu koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-undang tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992 dan ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto dan diumumkan pada Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 116. Koperasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama koperasi primer dan yang kedua koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seseorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Yang kedua yaitu syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Sebelum itu kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja dalam mendirikan koperasi. Yang pertama yaitu calon-calon pendiri harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sebaiknya, sebelum melanjutkan proses mendirikan koperasi, dahulukanlah tindakan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Proses kedua dalam pendirian koperasi adalah dijalankannya rapat pembentukan, di mana untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat dinas, instansi, atau badan yang membidangi koperasi setempat sesuai domisili anggota, di mana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain, yaitu memberi arahan berkenan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian, dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum diaktekan oleh notaris pembuat akte koperasi setempat. Proses selanjutnya yaitu penyusunan akte pendirian koperasi. Proses ini dilakukan untuk mengesahkan badan hukum koperasi dalam pembuatan atau penyusunan akte pendirian koperasi, yang dapat disusun oleh para pendiri atau dibuat oleh notaris pembuat akte koperasi. Selanjutnya, notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkannya pasal 7 ayat 1. Yang keempat, penelitian oleh pejabat yang berwenang. Jadi langkah akhir yang harus dilalui oleh pengesahan koperasi tersebut sebagai badan hukum adalah penelitian oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang akan melakukan yang pertama yaitu penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan pasal 8 ayat 2
Yang kedua, pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut, pasal 8 ayat 2. Pembahasan kita yang terakhir yaitu struktur apa saja yang ada di dalam koperasi. Struktur yang ada di dalam koperasi yaitu ada struktur eksternal dan struktur internal. Struktur internal organisasi koperasi yaitu melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tanpa melibatkan perintah pada perangkat organisasi lainnya. Kesimpulan dari materi yang saya bahas ini adalah koperasi bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggota. Awalnya, koperasi didirikan karena penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme yang semakin memuncak. Dalam suatu susunan pembentukan atau pendirian koperasi, terlebih dahulu harus memenuhi prosedur. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.